Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertama kali ini kita akan membahas lembar kerja yang ada 5 soal. Di sini disebutkan bahwa apa yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia. Jadi, pelanggaran hak asasi manusia itu adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang ataupun kelompok. Orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Nah, ini yang dimaksudkan sebagai pengertian dari pelanggaran hak asasi manusia. Terus yang kedua, pertanyaannya itu adalah mengapa terjadi pelanggaran HAM? Nah, di sini pelanggaran HAM ini disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua itu adalah faktor eksternal. Nah, di sini faktor internal itu adalah dorongan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berasal dari diri pelaku pelanggar hak asasi manusia. Di antaranya itu adalah sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Terus yang kedua, rendahnya kesadaran hak asasi manusia. Terus sikap tidak toleran. Nah, itu adalah yang faktor internal. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Di antaranya apa? Ada namanya penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, dan kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Terus yang ketiga, soal ketiga itu adalah di sini disebutkan bahwa ada 3 jenis pelanggaran HAM berat. Jelaskan 3 bentuk pelanggaran. Ya. Di sini pelanggaran HAM berat itu adalah merupakan tindakan yang berbahaya dan mengancam nyawa seseorang yang dilakukan oleh individu atau sekelompok manusia. Bagi anak-anak yang menjawab tiga bentuknya berarti benar. Nah, ini Bapak menyebutkan ada 6 yang dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM berat. Pertama, pembunuhan, pembantaian, penyiksaan, penyekapan, penyanderaan, perampokan dengan menghilangkan nyawa seseorang. Nah, itu yang dikatakan sebagai pelanggaran HAM berat. Terus yang keempat, mengapa penegakan hukum itu penting dilakukan di Indonesia? Karena HAM itu diciptakan bertujuan untuk melindungi dari kekerasan dan kesewenang-wenangan, mengembangkan rasa saling menghargai antar manusia, mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. Tujuan HAM itu juga agar terciptanya kedamaian di dunia tanpa ada membeda-bedakan antara satu sama lain. Sebagai makhluk sosial, kita harus mampu memperjuangkan HAM kita sendiri. Di samping itu, kita juga harus bisa menghormati dan menjaga HAM orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM dan jangan sampai pula HAM kita dilanggar dan diinjak-injak oleh orang lain. Jadi, dalam menjaga hak asasi manusia itu kita harus mampu menyelaraskan dan mengimbangi antara HAM kita dengan orang lain. Terus yang kelima, lembar kerja kelima itu adalah jelaskan upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia. Yang pertama, pemerintah Indonesia itu dalam proses penegakan HAM itu telah melakukan langkah-langkah
Yang pertama ada namanya pembentukan Komnas HAM, ya kan. Terus pembentukan instrumen HAM yaitu undang-undang. Terus pembentukan pengadilan HAM. Nah, pengadilannya HAM jadi dikhususkan untuk dikhususkan untuk pelanggar HAM berat. Jadi diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia. Nah, jadi tadi 1 sampai 5 itu adalah jawaban dari lembar kerja materi tentang hak asasi manusia. Dan ini untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa sih HAM itu. Jadi HAM ini di sini bahwa kebebasan menyampaikan pendapat itu adalah salah satu bentuk hak asasi manusia, ya. Jadi hak kebebasan mengemukakan pendapat, ya kan. Hak mengemukakan pendapat itu banyak, ya. Ada di sini debat, rapat umum, musyawarah. Ini adalah contoh-contoh dari mengemukakan pendapatnya. Salah satunya itu adalah bentuk dari hak asasi manusia. Dan ini adalah tujuan pembelajaran kita kali ini, ya. Terus ada yang pertama HAM dalam dasar negara. Terus pelanggaran HAM di Indonesia, upaya penegakan HAM dalam perspektif Pancasila. Yang pertama, HAM itu pengertiannya itu adalah berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia. Jadi HAM itu merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Anugerahnya yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, itu adalah pengertian hak asasi manusia. Dan hak asasi manusia itu juga memiliki sifat dan unsur. Sifatnya itu universal. Universal itu artinya menyeluruh. Jadi berlaku untuk semuanya, tidak tanpa terkecuali. Utuh. Utuh itu berarti ya utuh semuanya, ya kan. Jadi dari kebutuhan manusia itu sendiri, hakiki, permanen, dan kekal. Terus unsurnya itu adalah keistimewaan, klaim, kuasa, kekebalan. Nah, ini adalah tugas, fungsi, tujuan, dan prinsip HAM. Tujuannya itu adalah melindungi orang dari kekerasan, mengembangkan rasa saling menghargai antar manusia, mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain itu tidak dilanggar. Ya, artinya itu bahwa di sini bertujuan hak asasi manusia itu memiliki tujuan. Kenapa? Ya karena untuk melindungi semua warganya, ya kan, semua umat manusia. Terus mengembangkan rasa saling menghargai antar manusia, ya. Terus tidak membedakan antara si kaya dan si miskin, ya. Apalagi dengan rasis itu kan tidak boleh. Nah, itu tujuannya itu mengembangkan rasa saling menghargai. Terus ada namanya tanggung jawab, ya. Kita juga menghormati antara hak orang lain. Fungsinya itu apa? Ya membuat pemegang hak itu menjadi lebih berdaulat. Kita lebih menghargai, ya, terus memperluas kepentingan. Nah, ini adalah tujuan dan fungsinya. Terus prinsip HAM. Nah, di sini menurut Ronald K.M. Smith itu prinsip kesetaraan, pelarangan diskriminasi, terus prinsip kewajiban positif setiap negara. Sedangkan menurut Manfred Nowak universal, ketergantungan, dan saling terkait. Nah, ini adalah teori-teori HAM. Ada namanya teori hak alami atau kodrati, hak positivisme, dan teori relativisme budaya. Terus yang pertama, nah di sini kita jelaskan bahwa HAM dalam dasar negara. Sila pertama itu ada namanya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu artinya itu bahwa kita diberikan kebebasan memeluk agama,
beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Itu adalah hak asasi manusia, mengandung pada sila yang pertama. Sila kedua pun ada mengandung tentang HAM, yaitu pengakuan manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Kita saling tolong menolong. Kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Kita menghargai, kita bertoleransi. Ini sila kedua. Terus sila ketiga, persatuan Indonesia. Jadi setiap manusia itu mempunyai martabat dan hak yang sama, ya. Terus yang keempat, hak menyampaikan pendapat dan hak berkumpul dalam kegiatan musyawarah yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi segala sesuatu permasalahan, segala apapun yang dikemukakan dapat di muka umum itu harus diselesaikan dengan musyawarah. Terus menghargai hak-hak orang lain, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini adalah HAM dalam dasar negara. Terus HAM dalam konstitusi negara. Jadi dalam bab 10A pasal 28A sampai 28C itu mengandung tentang asasi manusia. Jadi pada pasal 28 itu mengenai hak asasi manusia. Terus yang hak dalam peraturan perundang-undangan, di situ disebutkan bahwa ya hak untuk hidup, hak berkeluarga, mengembangkan diri, memperoleh keadilan, kebebasan pribadi, atas rasa aman, atas kesejahteraan, turut serta dalam pemerintahan, hak wanita dan hak anak. Ya. Terus di sini ada namanya jaminannya. Nah, di sini ada pribadi, politik, ekonomi, hukum, peradilan, sosial, budaya. Yang pertama dalam pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Tadi ada sikap egoisme, tingkat kesadaran, dan sikap tidak toleran. Eksternal pun ada ketidaktaatan aparat hukum, penyalahgunaan kekuasaan, dan kesenjangan sosial. Jadi di sini seseorang dengan kesadaran HAM yang tinggi akan mampu menghormati, menghargai, dan tidak semena-mena terhadap hak asasi orang lain, sehingga pelanggaran HAM akan terhindar. Nah, ini yang dikatakan sebagai pelanggaran HAM ringan dan HAM berat. Di sini ada namanya kejahatan genosida, itu adalah HAM berat. Ya, contohnya itu membunuh antar kelompok, yang anggota kelompok, terus kejahatan kemanusiaan, pembunuhan, pemusnahan, dan perbudakan. Nah, pelanggaran HAM ringan memaksakan kehendak kepada orang lain, meminta orang lain sependapat dengan dirinya, melarang orang lain beribadah, melarang seseorang mendapatkan informasi atau pengajaran, melarang orang lain berpendapat. Nah, ini adalah kasus-kasus pelanggaran HAM. Terus ini adalah contoh kasus pelanggaran HAM pada masa lalu, ya. Di sini ada peristiwa Tanjung Priok, ya, ada di modul itu sudah ada. Terus peristiwa AB Pura di Papua, peristiwa Trisakti, Timur pasca jajak pendapat. Terus akibat pelanggaran HAM, dan di sini akibat pelanggaran HAM itu menciptakan diskriminasi dan ketidakadilan, ya, adanya rasa dendam dan kebencian antar sesama, merendahkan harkat, derajat, dan martabat manusia, menciptakan kekerasan dan konflik antar sesama, menimbulkan penderitaan serta tersiksa lahir dan batin pada diri korban. Ini upaya penegakannya. Jadi kedudukan Pancasila dalam upaya penegakan HAM itu adalah Pancasila sebagai dasar negara memiliki beberapa kedudukan. Salah satunya itu adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum, ya, artinya itu bahwa pusatnya itu ada Pancasila hukumnya. Jadi aturan itu, setiap peraturan itu di Indonesia itu mengacu pada Pancasila, tidak menyimpang dari ketentuan serta asas-asas yang terkandung dalam
di dalamnya. Nah, di sini bentuk upaya penegakan HAM, upaya preventif pencegahannya. Jadi membuat undang-undang HAM, membentuk lembaga pemantau pengawas pelaksanaan HAM, yaitu Komnas HAM, terus pengadilan HAM. Nah, kalau yang atas itu peraturan HAM itu undang-undangnya. Terus yang ketiga melakukan sosialisasi HAM, ya kan, menyuarakan aspirasinya tentang hak asasi manusia, terus memasukkan materi tentang HAM dalam mata pelajaran PPKN. Nah, ini kita mempelajari HAM itu ya berarti kita telah menanamkan atau upaya penegakan HAM. Terus upaya represif ya dengan Komnas HAM, pengadilan hak asasi manusia. Nah, ini. Nah, di sini alur penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat. Jadi ada namanya Komnas HAM, ya. Komnas HAM itu seandainya ada kasus tentang pelanggaran HAM berat, menyelidiki sendiri atau menerima pengaduan dari korban atau saksi. Ya, terus Komnas HAM itu melakukan penyelidikan, ya, non pro justisia untuk menentukan pelanggaran berat HAM tidak berhenti. Kalau seandainya kalau tidak ya berarti berhenti, ya. Sedangkan ada pelanggaran termasuk itu terkategori dalam pelanggaran HAM, berarti lanjut ke pembentuk komisi penyelidikan pelanggaran HAM, ya. Baru komisi penyelidikan masuk adanya bukti-bukti baru, nah masuk ke Jaksa Agung melakukan penyelidikan dan membuat penuntutan. Siapa tersangkanya, siapa saksinya. Nah, di sini nanti diadili di pengadilan HAM. Ya, setelah divonis, si tersangka ini bisa mengajukan lagi banding ke pengadilan tinggi. Berarti kalau seandainya tidak melakukan banding, ya berarti sudah keputusannya ada di pengadilan HAM. Kalau seandainya mau sidang lagi, banding, yaitu bisa di pengadilan tinggi. Dan bisa juga ke kasasi, ke Mahkamah Agung. Nah, ini adalah alur penyelesaian perkara pelanggaran HAM.